Para Romo dan juga teman-teman kami dari kelompok SSCC akan mempresentasikan hasil belajar kami dari buku Christian Simbol dan Ritual dari Bernard Koch dan juga Gary Messi pada bagian kedua, yaitu bab 5 sampai bab 8, dan nanti akan dilanjutkan dengan kesimpulan. Saya sendiri akan menjelaskan pada bagian bab 5, yaitu di dalam ritual doa, ibadat, dan ekaristi. Pada masa kekristenan awal, orang-orang Kristen sering berkumpul untuk berdoa bersama dan mengadakan perjamuan makan bersama. Perjamuan makan ini sering disebut perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus. Justinus Martyr menggambarkan bahwa perkumpulan ini sudah seperti perkumpulan yang ada di Roma, yaitu mendengarkan memoir para rasul atau tulisan yang dibacakan. Setelah itu mengucapkan doa dan ucapan syukur atas roti, anggur, dan air yang telah dipersembahkan, kemudian mengumpulkan apa yang dianggap cocok untuk membantu anak yatim. Kemudian, pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen awal tidaklah jauh berbeda dengan pertemuan-pertemuan orang Kristen saat ini. Hanya penekanan di elemen tertentu yang berbeda. Kalau di Reformis menempatkan pembacaan kitab suci dan penjelasannya. Kalau di Gereja Katolik Roma dan Ortodoks menekankan kehadiran Kristus yang bangkit dalam roti dan anggur. Santapan perjamuan diberi nama-nama yang berbeda, seperti misa, layanan persekutuan, perjamuan Tuhan, layanan mingguan. Dengan demikian, untuk menghindari penekanan pada kelompok Kristen tertentu, dalam pembahasan ini istilah yang digunakan lebih netral, yaitu doa atau ritual komunitas Kristen. Yang pertama, ritual makan Kristen. Yesus dan pengikutnya adalah orang Yahudi, sehingga ritual Yahudi sekitar makanlah yang membentuk pemahaman mereka tentang ritual makan. Dan ritual makan yang paling penting bagi orang Yahudi adalah perjamuan Paskah atau Seder. Dengan demikian, perjamuan terakhir yang Yesus lakukan bersama dengan para muridnya menjadi momen sentral dalam kehidupan Yesus dan kemudian di dalam kehidupan komunitas. Dalam perjamuan itu Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan anak domba yang dikurbankan di sinagoga Yahudi dan dimakan saat makan seder. Kemudian perjamuan Paskah Yahudi itu untuk memperingati lewatnya malaikat maut dari rumah mereka yang membunuh putra sulung dari setiap rumah di Mesir. Perjamuan Paskah Yesus merayakan ritual perjamuan ini pada malam sebelum ia meninggal, namun ia mengubah simbol dan ritual pemberkatan atas roti dan anggur selama makan. Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan roti dan anggur dan membagikan keduanya kepada para pengikutnya. Ekaristi juga disebut sebagai pengorbanan, namun ini bukan berarti bahwa Yesus akan mati lebih dari sekali. Perjamuan itu tidak pernah lepas dari pengorbanan asli yang dibuat oleh Yesus ketika ia menyerahkan hidupnya. Dengan mengikuti perjamuan ini, para pengikut Yesus merasa diberdayakan oleh Yesus ketika berbagi makanan sehingga mereka menjadi Yesus, artinya mereka melanjutkan pesan dan tindakan Yesus di bumi. Selanjutnya, yang kedua, perjamuan dan sabda Tuhan. Sejak awal kekristenan, sebelum orang-orang Kristen mengadakan perjamuan pada hari Minggu, mereka selalu membaca kitab suci. Nah, kitab suci ada dari kitab suci Yahudi dan juga sejumlah tulisan Kristen abad pertama dan juga mungkin abad kedua. Kemudian untuk pelayanan hari Minggu, pada awalnya ada perbedaan pelayanan dalam ibadat antara kelompok Kristen satu dengan yang lainnya. Namun pada abad ke-21 ini, Katolik Roma, Anglikan, Lutheran, Metodis semuanya membaca ayat kitab suci yang sama pada ibadah hari Minggu. Dan dapat kita lihat pada gambar ini. Kemudian, dalam perjalanan ada masalah kehadiran nyata, yaitu yang ditimbulkan dari kelompok yang disebut Katar, yang murni, yang menyangkal bahwa benda fisik apapun dapat memiliki nilai spiritual. Bagi kaum Katar, semua materi adalah bagian dari entitas jahat yang akhirnya harus dihancurkan, dan ini dijelaskan oleh para teolog. Mencoba menjelaskan ini dengan istilah transubstansiasi. Nah, transubstansiasi ini juga pada perkembangannya, yaitu pada masa kaum reformis, yaitu Luther merasa bahwa transubstansiasi adalah penjelasan rumit yang tidak perlu. Demikian juga Zwingli dengan tegas menolak segala jenis kehadiran fisik atau metafisik dari tubuh dan darah Kristus yang bangkit. Kemudian diikuti oleh Calvin.
Calvin memandang Katolik Roma sebagai orang yang sangat tertipu dan pada kenyataannya kanibal. Setelah perdebatan yang berabad-abad, semua setuju bahwa Kristus yang bangkit memberdayakan komunitas dalam ritual doa komunal. Dan yang ketiga yaitu ada 5 elemen ritual. Yang pertama, hermeneutika pengalaman. Ritual ini secara eksplisit menawarkan umat Kristiani kesempatan untuk merefleksikan teks-teks suci mereka dan menghubungkan teks-teks tersebut secara langsung dengan interpretasi pengalaman sehari-hari mereka. Yang kedua, pematangan. Ritual ini secara eksplisit mengingatkan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Doa komunitas membuat Kristus yang bangkit hadir kepada komunitas itu. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kehadiran. Kehadiran Kristus yang bangkit dapat dialami dalam doa komunitas, baik dari firman Tuhan maupun kehadiran Kristus yang nyata dalam perimam roti dan anggur. Yang keempat adalah pelayanan. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan tanpa pamrih. Dan yang terakhir, persahabatan. Teman sejati adalah orang yang menempatkan kebutuhannya atau teman-temannya di atas kebutuhannya sendiri. Maka ini adalah panggilan orang-orang Kristen, yaitu komunitas dipanggil untuk persahabatan, untuk saling mendukung, untuk memaafkan, dan juga untuk berbelas kasih. Para Romo dan juga teman-teman, akhirnya kita pada penegasan bahwa umat Kristen telah bertemu untuk doa ini sejak awal kekristenan, yang mengingatkan diri mereka sendiri tentang siapa mereka, tentang apa yang mereka yakini, dan jenis kehidupan yang dijanjikan kepada mereka, sehingga mereka merasa diberdayakan oleh kehadiran Kristus yang bangkit dan menjadi tubuh Kristus. Nah, upacara ini juga merayakan kehidupan aktif dan aktif dari cinta tanpa pamrih yang dicita-citakan oleh komunitas, dan mungkin tidak ada ritual lain yang begitu penting selain ritual komunal ini. Terima kasih, dan penjelasan selanjutnya bab 6 akan dilanjutkan oleh Saudara Cornelius. Terima kasih dari saya. Sekarang kita akan melihat tentang ritual-ritual rekonsiliasi. Kesadaran akan kebutuhan dan kemungkinan untuk suatu rekonsiliasi dimulai sejak pengalaman murid-murid Yesus dalam pelayanan publik Yesus. Misalnya kisah penyembuhan 10 orang kusta dan wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan dalam surat-surat Paulus, kita melihat bahwa rekonsiliasi itu merupakan inti dari karya keselamatan Yesus. Melalui wafat dan kebangkitannya, manusia mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan. Kemudian ritual-ritual rekonsiliasi pada umumnya itu ada beberapa, misalnya berjabatan tangan. Kemudian ada makan bersama sebagai simbol kesatuan antar manusia. Kemudian ada juga indikator tentang exhomologesis. Ini kita bisa lihat dalam Matius 18 ayat 18. Ini tidak ada penjelasan detail tentang ini, tetapi ada indikator yang mengatakan bahwa ritual melepaskan seseorang dari ikatan dosa, dan prakteknya dilaksanakan oleh uskup untuk melepaskan dosa seseorang di hadapan suatu sidang. Kemudian ada ritual pengakuan dosa. Ini berkembang di Irlandia, kemudian menuju ke Eropa pada abad ke-6. Kemudian ada juga yang namanya altar call. Ini di gereja-gereja reformasi. Kemudian ini biasanya diikuti dengan baptisan atau penegasan kembali iman. Kemudian ada juga upacara doa umum dalam masa prapaskah. Nah, khusus untuk ritual pengakuan dosa ini mengandalkan ada dua hal. Yang pertama, pengakuan akan kesalahan, dan yang kedua, upaya yang tulus untuk memperbaikinya. Kemudian penitensi. Ini merupakan bagian penting dalam suatu rekonsiliasi. Tegangannya adalah bahwa dalam rekonsiliasi orang mengalami pengampunan dari Tuhan, tapi manusia juga butuh untuk diampuni oleh sesamanya, dan si pendosa itu butuh untuk mengampuni dirinya sendiri. Maka tidak cukup hanya dengan mengatakan saya menyesal, tetapi butuh suatu jaminan, dan jaminan itu adalah penitensi sebagai bukti bahwa seseorang sungguh menyesal. Kemudian pengakuan dosa secara pribadi ini berkembang sejak abad ke-12. Alasannya, dalam rekonsiliasi si pendosa juga butuh suatu arahan spiritual, dan praktek ini biasanya dilakukan pada saat menjelang Paskah, dan ini berkembang di negara-negara Celtic, khususnya di kalangan para rahib dan monastri. Dan praktek ini sejak abad ke-12 pelayannya adalah seorang imam tertabis. Kemudian kita melihat rekonsiliasi dalam gereja Katolik Roma. Setelah Konsili Vatikan kedua, ada 3 bentuk ritual rekonsiliasi yang diterima. Yang pertama, hanyalah kelanjutan dari apa yang telah ada selama berabad-abad, tetapi yang baru di sini adalah kesadaran tentang dosa besar dan peran Bapa pengakuan. Yang kedua, berkumpulnya komunitas sebagai ungkapan kebutuhan bersama untuk rekonsiliasi dengan Tuhan, dan biasanya
diikuti dengan kesempatan pengakuan pribadi. Dan yang ketiga, seperti yang kedua, tetapi tidak diakhiri dengan pengakuan pribadi, hanya dengan pemberian absolusi umum khusus untuk keadaan-keadaan darurat. Kemudian dalam sakramen rekonsiliasi ini atau ritual-ritual rekonsiliasi ini ada 5 elemen penting. Yang pertama, hermeneutika pengalaman. Setiap ritual rekonsiliasi mengandung cara pemahaman tertentu, mengajarkan kepada kita bahwa ada dosa di dunia ini dan dosa di dalam diri kita. Dan ini bukan hanya soal cinta saja, tetapi soal kerendahan hati. Kemudian soal kehadiran. Kita mengalami cinta Tuhan melalui cinta sesama yang terus-menerus memaafkan kita, menerima kita, dan menegaskan kembali nilai diri kita. Dan dalam ritual rekonsiliasi kita mengalami kehadiran, kekuatan, dan pengampunan dari Tuhan. Soal pematangan. Kejujuran dan kerendahan hati untuk mengakui segala kesalahan dan dosa adalah bagian dari proses pematangan. Sebagai komunitas, kerjasama satu sama lain untuk mengatasi semua keterasingan atau dosa itu merupakan proses pematangan. Dan pada tingkat individu, kita sadar bahwa kita juga orang berdosa dan membutuhkan pengampunan dari Tuhan dan orang lain. Ini juga proses pematangan. Yang berikut, pelayanan. Mengidentifikasi kejahatan atau dosa itu sendiri adalah sebuah pelayanan. Membatalkan kejahatan yang dilakukan juga merupakan suatu pelayanan yang luar biasa. Selain itu, memberikan pengampunan dan menerima pengampunan yang ditawarkan juga merupakan pelayanan yang luar biasa. Dan yang terakhir, soal persahabatan. Pengampunan merupakan inti dari persahabatan. Pengampunan dan rekonsiliasi yang berlangsung secara terus-menerus adalah keajaiban dari suatu persahabatan. Demikian dari bagian ritual-ritual rekonsiliasi. Teman-teman, kita akan melanjutkan penjelasan pada bab 7 mengenai ritual pelayanan dan ministry. Pada bab ini kita akan melihat perjalanan kekristenan secara historis, terutama pada bentuk organisasinya. Kalau kita berbicara tentang organisasi atau otoritas, peran ke-12 rasul menjadi sangat penting. Hubungan dengan ke-12 rasul menjadi sangat penting. Kata rasul atau apostle dalam bahasa Inggris kita kenal berasal dari bahasa Yunani, yaitu apostolos, yang kalau diterjemahkan itu berarti utusan atau messenger dan missionaries. Ada juga kata Yunani disipolos yang artinya pengikut atau juga diterjemahkan sebagai murid. Pelan-pelan kekristenan menjadi suatu bentuk yang lebih teratur. Sebenarnya agama Kristen menjadi bentuk yang teratur itu bukan mencari suatu bentuk yang baru, tetapi mulai mengadopsi bentuk yang ada di sekitar. Misalnya mengadopsi bentuk atau praktik peribadatan dari orang-orang Yahudi. Dalam praktik peribadatan orang Yahudi itu ada penatua. Nah, penatua itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu adalah presbiteros, yang kemudian menjadi presbiter atau prester dan priest dalam bahasa Inggris. Kemudian juga ada istilah episkopos, itu merupakan bentuk atau hal yang lebih pemimpin yang lebih sekuler, karena itu juga menyangkut wali kota, manajer tambang, dan lain-lainnya. Episkopos itu melihat seperti oversee dalam bahasa Inggris. Kemudian juga muncul istilah diakonos atau diaken, yang kalau diterjemahkan itu artinya hamba. Tugasnya itu bertanggung jawab merawat orang miskin, mengunjungi masyarakat yang ada di penjara, dan umumnya juga memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pada abad ketiga, pola umum mulai muncul, yaitu dengan beberapa variasi, dengan mana komunitas Kristen akan memiliki satu episkopos dan beberapa uskup modern, beberapa presbiter, dan beberapa diakon. Pada periode selanjutnya, posisi atau pos tentang imam itu tidak ada. Imam baru muncul pada abad ke-5 dan ke-6. Artinya setelah imam-imam pagan itu mulai menghilang dari daerah-daerah yang didominasi oleh kekristenan, kemudian praktek imam itu diadopsi oleh kekristenan dan itu berlaku sampai sekarang. Dua pengaruh yang besar itu terjadi pada abad ke-4 yang mengubah seluruh konstelasi bentuk pelayanan Kristen. Perubahan pertama yaitu adalah pengaruh Kekaisaran Romawi. Yang kedua, atau pengaruh Kekaisaran Romawi dalam hal ini adalah pengaruh Konstantin. Yang kedua adalah permulaan monastisisme, yaitu di mana seluruh laki-laki itu berduyun-duyun pergi ke gurun untuk mencapai atau menghayati suatu bentuk kehidupan yang baru.
Kemudian wanita itu mengurung diri di salah satu ruang untuk praktek doa dan lain-lainnya. Kemudian pengaruh Konstantin itu terletak pada dia mengeluarkan banyak uang untuk membangun bangunan atau tempat ibadah untuk orang-orang Kristen. Kemudian kita akan melihat tabisan dalam gereja. Kata untuk negara, panggilan, profesi atau pekerjaan itu dalam bahasa Latin adalah ordo, dan itu merupakan hal yang sudah sangat lazim pada masa itu. Kemudian perkembangannya kita akan lihat dari ordo ini menjadi ordinatio atau ordination dalam bahasa Inggris, yang akhirnya kita kenal sebagai praktik pentabisan. Nah, pentabisan itu pada masa awal orang Kristen itu yang paling inti atau yang paling umum itu adalah, yang paling rumit adalah penabisan uskup. Kemudian tidak hanya uskup, yang kecil-kecil misalnya juga diakon dan pelayan-pelayan lainnya juga itu menerima suatu tabisan yang dalam artian yang lebih sederhana. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Frater Abel. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan pada bab 7 berkaitan dengan periode normatif dalam sejarah gereja. Abad ke-4 dan ke-5 dianggap sebagai era keemasan, karena disinilah gereja menetapkan norma-norma atau standar untuk praktik yang ada. Komunitas-komunitas kuno juga mengikuti perubahan ini, walaupun mereka tidak berkomunikasi secara langsung. Pada akhir abad ke-5, kelompok Mediterania Timur dan Barat secara perlahan-lahan terpisah. Pada abad ke-8, Patriarkat Romawi mengamankan kedudukannya karena berhasil mengorapi panglima perang Jermani, Charles the Great. Hal ini kemudian membuat para Patriarkat Roma mengklaim bahwa mereka adalah kepala dari seluruh komunitas Kristiani universal. Singkatnya, pada abad ke-11, banyak patriarkat lainnya yang kemudian tidak menerima klaim gereja Kristen Roma ini. Pada abad ke-13 hingga ke-16, gereja Barat memiliki beberapa karakteristik yang berbeda. Pertama, sakramental ordinatio dibatasi hanya pada 3 jabatan, imam, diakon, dan subdiakon. Hanya laki-laki yang bisa mencita-citakan ketiga hal ini. Dan yang paling mencolok adalah mereka yang ditabiskan tidak bisa melakukan pernikahan yang sah. Perubahan lain yang penting adalah peran paus dalam komunitas Kristen. Kekuatan ini bisa digunakan untuk kebaikan tetapi juga dapat merusak. Pada abad ke-14, suara kenabian kemudian muncul dalam komunitas dan mulai menyerukan reformasi. Pada abad ke-16, agama Kristen di Eropa Barat terpecah menjadi beberapa kelompok. Disinilah munculnya Martin Luther dan John Calvin. Orang-orang Kristen Barat terus melihat paus sebagai pemimpin dari semua agama Kristen. Mereka melihat pendeta memiliki status yang terpisah dan lebih tinggi daripada kaum awam. Pada akhir abad ke-19, paus mengklaim hak untuk mengangkat semua uskup Katolik Roma di seluruh dunia. Banyak kelompok Kristen sekarang, jika kita lihat pada perkembangan modern, sekali lagi menabiskan wanita sebagai pendeta dan bahkan uskup. Perkembangan pengenalan busana juga menunjukkan bahwa perbedaan antara pendeta dan awam mulai menghilang. Kecenderungan untuk mengikuti demokratisasi juga banyak terjadi dalam komunitas-komunitas Kristen pada saat ini. Mengapa sejarah itu penting? Sejarah menjadi penting dalam sebuah pelayanan karena, pertama, perpecahan besar antara kelompok-kelompok Kristen seringkali memerlukan pelayan dan otoritasnya dalam agama Kristen. Kedua, sejarah ini membantu menjelaskan keragaman pelayanan di antara kelompok-kelompok Kristen yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, sejarah pelayanan Kristen memperjelas seberapa besar pelayanan itu dibentuk oleh sistem politik pada saat ini. Kita akan masuk kepada 5 elemen ritual. Yang pertama adalah hermeneutika pengalaman. Tugas utama seorang pendeta adalah menjelaskan dengan kata atau contoh dan menghubungkan firman Tuhan dengan realitas yang sedang mereka alami. Yang paling penting bahwa pelayanan Kristen dipanggil untuk menunjukkan dalam kehidupan mereka bagaimana kuasa Allah dapat digunakan untuk sebuah pelayanan. Yang seterusnya adalah kedewasaan. Karena pelayanan, bahkan sebagai pelayan, seringkali membutuhkan penggunaan kekuasaan, maka pendeta harus cukup dewasa untuk menggunakan kekuasaan tanpa menyalahgunakannya. Yang seterusnya adalah kehadiran. Para pendeta menghadirkan Kristus yang bangkit kepada orang lain lewat pelayanan-pelayanan mereka. Mereka melahirkan lewat orang-orang sakit yang mereka layani dan juga orang-orang miskin. Seterusnya adalah pelayanan atau servis. Satu-satunya tujuan pelayanan adalah melayani komunitas Kristen yang kemudian menjadi komunitas yang melayani orang lain. Yesus menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia ingin melayani orang lain. Maka setiap orang Kristen dipanggil untuk melayani orang lain dengan kemampuan terbaiknya. Yang terakhir adalah persahabatan.
Dalam Yohanes bab 14 ayat 14 hingga 15, Yesus bermaksud agar para pengikutnya menjadi sahabat dalam pelayanan kepada sesama. Pelayanan berdasarkan kasih. Mereka harus menjadi sahabat yang membantu sesama, yang pada gilirannya akan membantu orang lain. Kesimpulannya adalah bahwa pelayanan adalah inti dari kekristenan, dan semua orang Kristen dipanggil untuk melayani. Sepanjang sejarah, orang Kristen telah melaksanakan pelayanan ini dengan berbagai cara walaupun terdapat banyak godaan. Namun, penggunaan kekuasaan dan otoritas yang tepat dapat dan telah menghasilkan kebaikan yang besar. Maka dari itu, orang Kristen harus terus-menerus berusaha untuk membangun struktur dan pelayanan untuk bekerja demi Kristus untuk melayani dan menyembuhkan semua yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akan berbicara tentang tema ritual penyembuhan, penderitaan, kematian. Setiap manusia membutuhkan penyembuhan dari rasa sakit, fisik, psikologi, disfungsi sosial, termasuk juga penyembuhan akan dosa. Terdapat sastra kuno yang bercerita di mana manusia mencoba menghadapi kekuatan jahat dan berupaya untuk mendapatkan bantuan ilahi. Orang-orang Yahudi mencoba mendapat kemurahan Allah melalui persembahan di Bait Allah. Pada masa Yesus yang menarik dan penting bahwa penyembuhan yang dilakukan Yesus selalu terjadi dalam konteks keyakinan iman. Orang Kristen melihat isi Injil bahwa Yesus meneruskan daya penyembuhan kepada murid-muridnya. Keyakinan inilah kemudian berkembang adanya ritual penyembuhan. Sejarah ritual penyembuhan. Dasar dari Yakobus bab 5, 14-15. Sehingga praktek seperti pengurapan orang sakit, berdoa untuk orang sakit mulai berkembang. Dari abad 12-15, ritual pengurapan orang sakit hanya dilakukan untuk mereka yang diambang kematian. Bentuk praktek lainnya seperti doa untuk orang sakit diintensikan pada hari Minggu, orang sakit mencari orang suci untuk mendapatkan penyembuhan, kemudian melalui novena dan juga prosesi. Abad 16, para reformis menghapus praktik pengurapan orang sakit, yakni dengan mendoakan bagi yang sakit dan dimasukkan di dalam sebuah kebaktian doa tersebut. Kemudian mulai abad 20, melanjutkan ritual pengurapan orang sakit dan membantu mereka yang menderita penyakit. Ritual menghadapi kematian. Dulu seluruh keluarga terlibat dalam keseluruhan rangkaian orang mati dari rumah sampai ke pemakaman. Ada pula yang menekankan ritual adat. Maksud ritual adat yakni kesadaran menghadapi dan merayakan kematian, berduka bersama, dan pengakuan kepercayaan akan kehidupan setelah kematian dan hubungan yang berkelanjutan dengan orang mati. Di kalangan Katolik adanya misa requiem sebelum penguburan dan penekanannya akan kuasa penyelamatan kebangkitan Yesus. Ritual kematian. Ada ungkapan bahwa seseorang tidak boleh dibiarkan sendirian sampai mati, maka orang yang dicintai, keluarga, berkumpul berdekatan dengan mereka yang sekarat untuk berdoa bersama, memegang tangan dan menyalakan lilin. Bagi umat Katolik dengan ritual sakramen viaticum. Gagasan dalam sakramen ini bahwa Kristus yang bangkit telah melalui bagian hidup ini sendiri, bergabung dengan peziarah untuk membimbing dan mendukung. Ritual untuk meringankan penderitaan. Dasarnya ketika Yesus dihadapkan pada penderitaan orang-orang di sekitarnya, ada dua tanggapan. Yang pertama, Yesus melakukan apa saja untuk meringankan penderitaan. Yang kedua, Yesus memberi makna untuk menjalaninya dengan cinta demi orang lain. Itu sebabnya umat Kristiani kreatif di dalam menanggapi penderitaan orang lain, yakni bukan hanya membutuhkan ritual untuk membantu yang menderita, tetapi juga untuk mendukung ataupun memperkuat mereka yang merawat si penderita. Ada 5 unsur ritual. Yang pertama, hermeneutik pengalaman. Artinya ritual penyembuhan memberi makna pada pengalaman hidup manusia. Yang kedua, kematangan. Kematangan adalah bagian penting dari proses pendewasaan, yakni menerima kematian itu sendiri. Yang ketiga, kehadiran. Penderitaan dapat membuat Tuhan lebih hadir. Pertama, lebih hadir dalam komunitas yang berjuang untuk meringankan penderitaan. Dan yang kedua, kehadiran yang lebih misterius. Kristus yang bangkit artinya ada makna yang melampaui pemahaman manusia. Yang keempat, pelayanan. Pekerjaan yang begitu sentral dari pendekatan Kristiani. Dan yang kelima, persahabatan. Artinya sangat jelas orang lain sebagai sahabat. Kita harus menghilangkan rasa sakit dunia saat kita bisa, untuk menghibur yang kita bisa, dan berharap Tuhan menjamah mereka. Terima kasih. Baik Romo dan teman-teman, saya akan melanjutkan
menjelaskan bagian kesimpulan dari buku Christian Symbol and Ritual. Poin penting yang ditekankan pada bagian kesimpulan adalah kehidupan orang Kristen sebagai suatu ritual. Seluruh kehidupan orang Kristen didedikasikan untuk kehidupan Kristus yang bangkit. Tidak ada pemisahan antara yang suci dan sekuler. Semuanya adalah dunia Tuhan, semuanya dianugerahi oleh cinta Tuhan. Sebab bagi mereka yang diberkati, setiap nafas adalah sakramen. Pada bagian ini akan dibahas mengenai ritual yang tidak resmi tetapi bersifat sangat penting dan seringkali lebih sentral bagi kehidupan iman komunitas tertentu dan individu tertentu daripada ritus resmi. Ritual tidak resmi dilakukan oleh umat Kristen biasa, namun mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam komunitas mereka, sehingga mereka dapat melambangkan dan membantu mendefinisikan komunitas tersebut. Berikut adalah beberapa ritual tidak resmi. Yang pertama, ritual Quinceaños atau ulang tahun ke-15. Upacara ini dilakukan di Amerika Latin, khususnya di Meksiko. Quinceaños adalah upacara keagamaan dan ada liturginya. Upacara ini biasanya dilakukan dalam perayaan Ekaristi. Ada urutan dan ketentuan yang dilakukan dalam upacara tersebut. Inti dari upacara tersebut adalah para Quinceaños menyerahkan diri dan mendedikasikan hidup mereka kepada Tuhan dan Bunda Maria dari Guadalupe. Yang kedua, ikon, gambar, dan patung. Pada abad ke-7, beberapa orang Kristen mulai meragukan nilai representasi tempat, orang, dan benda kudus. Pada abad ke-8 dan ke-9, Kaisar Bizantium berjuang melenyapkan penggunaan gambar dan patung religius dalam agama Kristen Timur. Meskipun demikian, orang Kristen telah menemukan dan mengalami bahwa gambar dan patung religius sangat penting dalam kehidupan mereka. Penggunaan seni religius dapat terjadi dalam berbagai bentuk dalam agama Kristen. Orang-orang kudus, Maria, dan bahkan Yesus dianggap bekerja melalui ikon, gambar, dan patung menurut gaya masing-masing. Melalui mediasi ikon, gambar, patung, dan bahkan gambar religius populer, diyakini memimpin acara penting dalam hidup, melindungi komunitas, dan menyembuhkan serta menghibur mereka yang memujanya. Gambar-gambar ini sendiri mungkin bukan fokus pengabdian, tetapi melambangkan kepercayaan agama sang pemilik gambar. Maka menyerang gambar atau mempertanyakan sifat ajaib dari asal-usulnya tidak hanya tidak menghormati pengabdian rakyat, tetapi mempertanyakan kehormatan dan integritas budaya mereka. Yang ketiga adalah tempat suci. Gereja adalah tempat suci. Ada gereja-gereja tertentu yang memiliki kekuatan simbolis dari yang lain, misalnya gereja yang terkait dengan peristiwa kehidupan Yesus dan tempat orang-orang suci dimakamkan, atau gereja dan tempat-tempat mujizat penyembuhan pernah terjadi. Karenanya orang Kristiani datang ke tempat-tempat tersebut untuk memperoleh rahmat belas kasih dari Allah. Meskipun demikian, tidak semua tempat sakral ada di gereja. Gua Maria dan pojok rohani di rumah atau kamar orang Kristiani juga dianggap sakral. Tempat sakral lain misalnya di jalan yang menjadi tempat kecelakaan orang atau bangunan atau tugu tertentu untuk mengenang orang-orang yang meninggal karena kecelakaan. Yang keempat adalah doa pribadi. Orang Kristen banyak berdoa di luar ritual resmi apapun. Waktu yang paling umum untuk berdoa selain saat krisis adalah di pagi hari dan di malam hari, serta ketika saat memakan. Ada yang berdoa dengan urutan doa yang lebih rumit dan tertata, dilakukan oleh para klerus atau biarawan-biarawati, tetapi ada juga berdoa secara sederhana. Singkatnya, orang Kristen banyak berdoa. Kesimpulannya, bagi mereka yang diberkati, setiap nafas adalah sakramen. Bertindak, berpakaian, berbicara, tertawa, menangis, mengeluh, membaca, bernyanyi, memeriksa, dan lain sebagainya adalah ungkapan syukur, pujian, dan dedikasi kepada Tuhan. Maka mereka membiarkan Kristus yang bangkit bersinar melalui diri dan hidup mereka. Nah, demikian presentasi dari saya melihat poin-poin yang ada dalam kesimpulan dari buku ini. Terima kasih.